Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ibu maaf saya kabar? mengganggu aktivitas Bu Sulis hari Allah, ini. Bu Santi sehat? Alhamdulillah sehat Bu Sulis. Kenapa Bu Santi saya lihat kok muka Ibu agak ada sesuatu ya, saya lihat ya. Kayaknya menyimpan suatu ini gitu ya, ada problem. Ada Iya problem Bu apa Bu Sulis, Santi? tujuan saya menemui Bu Sulis ini Bu Sulis, ada anak murid saya yang pandai, Hmm? pinter, dia itu cekatan, kreatif, tapi kalau menurut saya dia ini sedang menghadapi masalah Bu Sulis. Jadi saya sebagai guru Mm-mm. mata pelajarannya sepertinya perlu perlu membantu dia untuk menyelesaikan permasalahannya Bu. Mm-mm. Oh, kira-kira masalahnya apa saja sih Bu Santi sampai menjadi pemikiran Bu Santi seperti ini gitu? Gini Bu Sulis, beberapa hari ini dia itu sering datang terlambat. Oh ya, siswa tersebut namanya Ibnu Bu Sulis, dia kelas 10. Beberapa hari ini dia itu sudah 2 minggu Bu Sulis, sekitar 2 minggu dia ini datang selalu terlambat. Dan 2 pertemuan dalam seminggu, jam pertama itu pelajaran saya. Otomatis dia 1 jam, ya sekitar 1 jam pelajaran itu dia kan berhadapan dengan piket, lalu berhadapan dengan hukuman yang dia terima. Hmm, Kadang dia harus membaca, kadang dia harus membersihin sampah-sampah. Jadi pada saat dia pelajaran saya, dia selalu terlambat juga Bu Sulis. Nah, Ibnu ini terlambat. mm-mm. Dia itu pada saat saya tanya, dia itu membantu orang tuanya Bu. Ibnu ini Oh, tinggalnya di Kali Baru, iya. di tempat nelayan Bu. Jadi Oh, mm. habis bapaknya nyari ikan, lalu jam 3 sore itu bapaknya balik kembali ke rumah, menunggu Ibnu datang pulang sekolah, dan Ibnu itu harus menyelesaikan tugasnya Bu, membantu bapaknya meracik ikan tersebut. Kalau tidak salah ikannya itu dijadikan ikan asap. Nah itu dia tuh Hmm, selesainya sampai jam 2 malam, Bu hmm, Sulis. mm. Nah akhirnya dia datang ke sekolah selalu terlambat. Lalu dia itu maaf maaf Bu Sulis, dia itu tidak mandi dari rumah, Oh, sehingga mm. eh, bau amis, bau ikan. Nah, teman-temannya akhirnya menjauhi Ibnu. Sudah dia datang terlambat, dijauhi Mm-mm. sama teman-temannya. Nah, saya sudah coba Bu Mm-mm. menelepon telepon orang tuanya ya Bu ya. Maksudnya saya ingin bicara dengan orang tuanya, telepon tidak diangkat, lalu saya Mm-mm. coba SMS juga tidak pernah dijawab. Jadi rencana saya untuk memperbaiki Ibnu itu belum terlaksana Bu Sulis. Jadi Oke, Bu Santi. uh, Tadi kan Ibu udah ini ya, menghubunginya nggak diangkat. Teman-teman yang rumahnya sekitarnya dia terdekat, gitu ya, sesama anak kali baru, atau kalau kali ya minimal ya, atau teman SMP-nya, atau apa ya, satu RT-nya kalau mungkin ada, atau satu RW, itu udah Ibu apa bisa ditanya, Ibu udah tanyakan belum ke mereka gitu Bu, ke teman-temannya itu, kalau Ibu ada kesulitan menghubungi? Ibu, jadi Ibnu ini dijauhi teman-temannya, teman-temannya Oh, mhm. tidak mau satu kelompok dengan Ibu, maaf, tidak satu kelompok dengan Ibnu, alasannya itu Bu, bau amis, bau amis. Nah, ini kan Oh, jadi permasalahan ya Bu ya. Saya bilang, betul. kenapa Ibnu tidak mandi dulu? Nggak keburu Bu, saya bangun saja jam 6, sedangkan dari Kalibaru ke sekolah itu perjalanannya cukup cukup Mhm. jauh. Nah, saya tanya ke setiap teman-teman itu tidak ada yang dekat dengan Ibnu. Jadi saya harus mengunjungi rumahnya Ibnu. Iya, heeh. Kira-kira bagaimana Bu? Boleh tidak?
saya ini kan bukan wali kelasnya dan saya bukan guru BK-nya, tapi saya ingin home visit ke Ibnu. Kira-kira saya melangkahi mereka tidak ya Ibu ya, dengan keputusan saya untuk bertemu dengan orang tuanya, berbicara, karena kasihan Bu, Ibnu itu dijauhi oleh teman-temannya. Jadi kalau menurut Bu Santi dengan permasalahan Ibnu tadi, Ibu juga sudah menghubungi lewat temannya, nggak ada yang deket, Ibu telepon juga nggak. Rencana aksi Ibu selanjutnya apa Bu? Selain ada ini ya, sebelum masuk ke Ibu mau mengunjungi atau home visit, adakah rencana aksi Ibu yang lain Bu? Saya rencana saya coba bicara lagi dengan Ibnu, kalau memang bisa dia mandi di sekolah. Jadi saya coba nanti saya sarankan dia membawa anduk, lalu dia membawa perlengkapan untuk mandi. Dia coba mandi dulu di sekolah. Jadi dari rumah itu baju sekolahnya jangan dipakai karena memang sepertinya aroma amisnya dia itu bajunya mungkin dekat dengan dia pada saat meracik ikan, atau dia itu sudah pakai baju seragam tapi masih mengolah ikan tersebut. Jadi itu mungkin ya Bu ya yang menimbulkan bau tak sedap di bajunya Ibnu. Rencana saya seperti itu. Akan saya panggil Ibnu, lalu saya minta keterangan lagi dan kita diskusi lagi dengan Ibnu sebelum saya melakukan kegiatan home visit, Bu. Oke. Ya tadi Ibu tepat bagus sekali ide Ibu ya. Tadi udah rencana-rencananya tadi mau itu bagus Bu. Kalau menurut saya Ibu akan menyuruh dia mandi dulu di sekolah. Tapi juga kan tadi Ibu akan mengatakan Ibu ada rencana juga home visit ya. Ibu mulia sekali gitu ya, home visit. Nah tadi kan terkait Ibu nanya apakah kalau saya home visit itu padahal Ibu kan bukan wali kelasnya gitu ya. Apakah itu melangkahi atau tidak? Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana sih pandangan Ibu gitu terkait home visit yang Ibu bukan wali kelasnya? Sepertinya memang kita harus mengunjungi Bu. Kita harus mengunjungi dan saya akan koordinasi Bu dengan wali kelasnya Bu ya. Jadi saya akan melibatkan wali kelas dan saya juga akan melibatkan guru BK-nya. Nanti saya bicara dulu dengan wali kelas dan BK permasalahan Ibnu di kelas karena kasihan sekali Bu, dia itu kalau anaknya itu cerdas. Dia kita ngasih materi sedikit sekilas dia langsung bisa karena ternyata pada saat dia sampai di rumah dia itu membaca buku dulu Bu, menunggu ayahnya mempersiapkan kebutuhan untuk mengolah ikan, dia sempatkan untuk membaca buku. Tapi akhirnya kendalanya itu dia tidur jam 2 malam, bangunnya kesiangan. Sebenarnya keinginan dia untuk maju, untuk merubah keadaan itu kalau menurut saya perlu kita bantu ya Bu ya. Karena jangan sampai dia itu dimusuhin temannya, jadi nanti jadi malas belajar, malas berangkat ke sekolah. Itu lebih bahaya lagi Bu Sulis ya kalau menurut saya, kalau dia sudah tidak mau berangkat ke sekolah dengan alasan dimusuhi sama teman-temannya karena badannya itu bau amis itu Bu Sulis ya. Jadi baik Bu Sulis, nanti saya akan berkoordinasi dengan wali kelas dan BK Bu Sulis untuk berkunjung untuk melakukan kegiatan home visit Bu Sulis. Oke, Bu Santi terkait dengan tanggung jawab dalam mengambil keputusan, Ibu pastikan siapa-siapa saja yang memang bisa membantu Ibu dan bisa terlibat dalam mengatasi masalah anak ini Bu. Jangan ke orang yang tidak tepat kalau menurut saya. Ibu pasti punya pemetaan lah. Siapa-siapa yang mau Ibu gandeng itu, yang akan Ibu minta bantuan untuk menyelesaikan ini gitu. Ya, ada Bu Sulis, yaitu Bu Wira. Bu Wira juga sangat perhatian dengan siswa ya.
termasuk Bu Wira pernah bicara dengan saya, Bu Santi kenal tidak dengan Ibnu? Wah, saya bilang ini anak yang sedang saya perhatikan. Jadi sepertinya saya nanti juga akan koordinasi dengan Ibu Wira membicarakan permasalahan anak saya Ibnu itu, Bu. Sepertinya Bu Wira mudah-mudahan bisa juga membantu saya dalam memecahkan masalah, selain nanti saya koordinasi dulu dengan guru BK dan wali kelas, Bu. Oh gitu. Ya, Ibu udah punya data kan namanya, jangan sampai kita salah sasaran ya Bu. Bisa jadi kalau ada permasalahan anak-anak itu kan kita tidak publikasi, harusnya kan tidak publikasi dulu ke orang-orang yang memang tidak tepat gitu. Jadi harus benar kita nyari orang teman yang tepat dalam menyelesaikan. Alih-alih nanti masalahnya bisa selesai, malah yang ada justru ke apa terpublikasi ya Bu, diomongin sana sini, kan kasihan gitu kalau ada suatu kesalahan atau aib dari anak itu nanti jadi omongan publik gitu. Jadi dan Ibu alhamdulillah Ibu udah punya bayangan atau siapa-siapa teman yang bisa membantu Ibu, itu udah luar biasa sekali Bu Santi gitu ya. Nah Bu Santi, apa untuk kegiatan ini apa yang Ibu rasakan setelah sesi ini Bu Santi? Ya, alhamdulillah Bu Sulis, dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibnu, karena sepertinya kemarin-kemarin juga guru piket juga masih kewalahan ya Bu Sulis ya, kewalahan karena dia lagi, Ibnu lagi yang salah satu siswa yang terlambat di sekolah kami. Mudah-mudahan dengan saya berkomunikasi, berkonsultasi dengan Bu Sulis, mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakannya dan permasalahan yang dihadapi oleh siswa saya yang bernama Ibnu ini dapat terselesaikan. Dan saya juga sangat berharap Bu Sulis, Ibnu ini tidak terlambat lagi. Walaupun kita juga harus mencari solusinya ya Bu Sulisnya, karena memang sepertinya kalau siswa itu tidur jam 2 malam itu sepertinya dia waktu tidurnya masih kurang ya Bu Sulis ya? Ya, kan minimal tidur itu 8 jam ya Bu ya, kalau tidak salah. 8 jam, kalau jam 2, jam 3, 4, 5, jam 6 Bu Sulis. Jam 6 itu dia baru bangun tidur, sedangkan jam 6.30 dia harus sudah sampai di sekolah. Sedangkan perjalanan dia dari Kalibaru ke sekolahan kami itu ya perjalannya sekitar 30 menit lebih Bu Sulis. Gitu. Nggak ada motor. Again apa Bu ke sekolahnya Bu? Kenapa Bu Sulis? Dia ke sekolah naik apa Bu? Dia sekolah itu naik angkot. Lalu saya tanya berapa. Sebenarnya sih alhamdulillah semenjak ada Jaklingko, jadi dia tidak perlu mengeluarkan uang ya Bu Sulis ya. Jadi dia katakan dia dari rumah itu naik Jaklingko sampai di lampu merah Kebon Baru. Nah nanti dari Kebon Baru dia naik Jaklingko lagi sampai Semper. Dari Semper dia naik Jaklingko lagi ke sekolah kami Bu Sulis. Jadi dia bilang dia itu harus 3 kali naik mobil. Sepertinya kalau untuk 3 kali naik Jaklingko itu tidak bisa, memerlukan waktu 30 menit dia bangun, lalu dia harus mandi, dia harus mempersiapkan segala kebutuhan untuk berangkat sekolah. Akhirnya dia terlambat terus Bu Sulis. Dan awal-awal juga dia permasalahannya dia itu suka terlambat atau pernah dia itu tidak masuk sekolah Bu Sulis itu karena dia tidak punya ongkos. Tidak punya ongkos, akhirnya kita guru-guru patungan memberikan dia kartu Jaklingko. Nah tapi sekarang permasalahannya karena dia bangunnya terlambat Bu Sulis dan tidak sempat mandi gitu. Mudah-mudahan dengan bantuan dari Bu Sulis nanti Ibnu ini bisa terselesaikan masalahnya Bu Sulis, dia bisa datang tidak terlambat, lalu dia bisa mandi dulu sebelum berangkat. Mudah-mudahan itu Bu Sulis ya. Terima kasih banyak ya Allah Bu Sulis. Ya, sama-sama. Akhirnya saya senang permasalahan yang dihadapi oleh Ibnu bisa saya curahkan ke Bu Sulis, gitu Bu Sulis. Iya, terima kasih banyak Bu Sulis ya atas
Ini ya Bu ya, cepat ini ya terselesaikan dan menjadi perbaikan untuk kedepannya nanti semakin ini ya anak ini gitu ya, anak ini semakin baik ininya. Makasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Sulis atas bantuannya. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.